Halo kelas, di video kali ini kelompok kami akan membahas materi komputer forensik. Semuanya akan dibahas di dalam 6 sub pokok materi. Untuk pembahasan lengkapnya dapat disimak di dalam video penjelasan berikut ini. Halo, sub pokok materi pertama di video kali ini akan membahas tentang pengertian komputer forensik. Menurut definisi dari Simon Dawson dan Peter Yap, komputer forensik adalah ilmu tentang pemulihan dan analisis dari data yang disimpan secara elektronis sedemikian rupa sehingga data itu andal dalam proses litigasi atau proses hukum lainnya. Terdapat 4 tahapan dalam komputer forensik, yaitu yang pertama, mengumpulkan data-data sebanyak mungkin untuk mendukung proses penyidikan dalam rangka pencarian barang bukti. Yang kedua, memelihara dan menyiapkan bukti-bukti yang ada, termasuk melindungi bukti dari kerusakan, perubahan, dan penghilangan oleh pihak-pihak tertentu. Yang ketiga, alat bukti yang telah diamankan akan dianalisis atau dipilah kembali. Pada tahap ini, investigator sangat dibutuhkan untuk memilih data dan bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara. Yang keempat, menyajikan dan menguraikan secara detail laporan penyelidikan dengan bukti yang sudah dianalisa secara mendalam dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah di pengadilan. Perlindungan terhadap bukti dan barang bukti memang sangatlah penting. Oleh karena itu, seorang ahli komputer forensik akan menentukan bukti yang mungkin terkandung dalam sistem komputer dan berupaya untuk mendapatkannya. Yang dapat memanfaatkan bukti forensik umumnya sama dengan pemakai jasa akuntansi forensik, yaitu yang pertama, para penyidik dalam upaya penggeledahan dan penyitaan, dan penuntut umum dalam kasus pidana. Yang kedua, litigasi dalam kasus-kasus perdata. Yang ketiga, perusahaan asuransi yang berusaha menghentikan klaim karena adanya unsur fraud. Yang keempat, perusahaan yang menangani perkara tuduhan pelecehan seksual di tempat kerja, aset misappropriation, termasuk rahasia dagang, korupsi, dan informasi konfidensial lainnya. Dan yang kelima, individu dalam kasus perceraian dan pelecehan seksual. Komputerisasi forensik dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan komputer forensik dikenal ketika Ruby Seth Alamsyah atau yang dikenal sebagai pakar forensik teknologi informasi memperagakan praktik aksi pembobolan ATM dan cara menghindarinya pada bulan Januari tahun 2010 yang lalu. Kaum muda mengenal komputer forensik dengan menggunakannya untuk perbuatan melawan hukum. Contoh, penggunaan software yang ditanam di telepon seluler orang lain berfungsi meneruskan pesan singkat ke nomor telepon lain yang dikehendaki. Dengan demikian, lalu lintas pesan singkat orang lain akan tersadap. Media mengingatkan masyarakat mengenai penyadapan percakapan telepon seluler. Misalnya, lihat tulisan di majalah Intisari pada bulan Januari tahun 2010 yang berjudul "Banyak Cara untuk Menyadap". Spesifikasi dari Disk Imaging Tools, peralatan komputer forensik yang canggih, akurat, dan andal, mutlak diperlukan dalam menginvestigasi kejahatan yang melibatkan komputer. Di Amerika Serikat, NIST, The National Institute of Standard and Technology, mengatur dan memberikan petunjuk yang memberikan keyakinan terhadap perangkat lunak yang digunakan dalam investigasi forensik. NIST menyiapkan penegak hukum dengan segala wewenang untuk menentukan apakah perangkat lunak yang dirancang memang boleh diterapkan untuk tujuan yang ditetapkan. NIST misalnya menerbitkan dokumen yang menjadi bahan tulisan ini. Dokumen tersebut merinci persyaratan dari alat-alat pencitraan cakra digital yang digunakan dalam investigasi forensik dalam metode pengujian untuk memastikan bahwa alat-alat itu memenuhi syarat. Persyaratan dan metode pengujian ini
dikembangkan oleh sekelompok ahli dalam bidang Disk Imaging Tools yang berpengalaman melakukan investigasi yang memanfaatkan hasil-hasil dari peralatan semacam itu. Yang selanjutnya, cloning atas data dalam ponsel. Alat untuk mengklon data dalam ponsel seluler dipakai untuk mengambil atau mengekstrak data seperti daftar nomor telepon, citra atau image berupa gambar dan video, pesan-pesan, daftar telepon masuk dan keluar, dan informasi mengenai identitas ponsel tersebut atau International Mobile Equipment Identifikasi atas Electronic Serial Number. Di samping data yang disebut, peralatan ini juga dapat mengekstrak pesan-pesan yang sudah dihapus, rekaman audio dan video, serta ringtone. Seperti halnya dengan data imaging atau data cloning untuk data di hard disk, data dalam ponsel hanya dibaca tanpa modifikasi apapun sesuai standar industri di Amerika Serikat untuk keperluan pengadilan. Selanjutnya, mengenali bukti digital. Komputer dan media digital semakin sering dimanfaatkan dalam kegiatan melawan hukum. Ia bisa menjadi alat atau sarana kejahatan, hasil kejahatan, atau sebagai sarana penyimpan informasi mengenai kejahatan. Di samping komputer yang menyimpan data dan informasi digital, ada beberapa peralatan elektronik yang kita gunakan sehari-hari yang juga menyimpan informasi digital, yaitu sebagai berikut. 1. Telepon nirkabel atau wireless telepon. 2. Alat penyerantaan atau electronic paging device. 3. Mesin fax. Dan 4. Kartu cerdas. Perspektif hukum dari bukti digital. Penulis belum menemukan tulisan mengenai penyidikan, penggeledahan dan penyitaan informasi digital dari perspektif hukum Indonesia, khususnya KUHP. Tulisan ini diberikan dari suatu makalah United States Department of Justice. Ia berisi isu penting sehubungan dengan penyidikan dan penyitaan benda-benda teknologi informasi. Selanjutnya, penanganan perangkat keras dan lunak. Penyidikan yang diarahkan kepada perangkat keras secara konseptual tidaklah sulit, seperti halnya pemeriksaan terhadap senjata yang dipakai dalam kejahatan. Perangkat keras merupakan benda berwujud atau tangible, benda-benda menggunakan ruang dan dapat dibendakan dengan cara-cara yang kita kenal secara tradisional. Penyidikan terhadap data, informasi, dan perangkat lunak lebih rumit dari pemeriksaan perangkat keras. Karena itu, untuk memudahkan pembahasan, jenis pemeriksaan dibedakan antara lain. Yang pertama, memberikan pemeriksaan di mana informasi yang dicari ada pada komputer di mana pemeriksaan dilakukan. Yang kedua, pemeriksaan atas informasi yang disimpan atau off-site di tempat lain di mana komputer atau di tempat pemeriksaan digunakan untuk mengakses data. Apakah pembedaan tadi penting? Ya, kalau surat penggeledahan dan atau penyitaan terpaksa dikeluarkan oleh otoritas di tempat yang berbeda, ini berarti penyidikan sudah harus mengetahui lokasi dari informasi sebelum izin diminta. Selanjutnya, informasi hasil kejahatan. Informasi hasil kejahatan bisa berupa pengadaan perangkat lunak dengan pelanggaran hak cipta atau harta kekayaan intelektual, atau termasuk pengadaan buku-buku pedoman untuk menjalankan perangkat lunaknya, dan pencurian informasi perusahaan atau dirahasiakan negara. Karena itu, teori dan praktik yang berlaku untuk penyitaan benda berwujud lazimnya juga berlaku untuk informasi yang merupakan hasil kejahatan. Selanjutnya, informasi sebagai instrumen kejahatan. Dalam hal tertentu, informasi dapat digunakan sebagai alat atau instrumen untuk melakukan kejahatan, misalnya perangkat lunak yang dirancang khusus untuk membuka kode atau password, atau untuk memperoleh daftar nomor kartu kredit yang hilang atau dicuri. Teorinya adalah apabila secara wajar, informasi tersebut patut diduga telah atau dapat digunakan sebagai instrumen kejahatan, penyidik boleh atau dapat menyitanya. Selanjutnya, informasi sebagai bukti kejahatan. Namun dalam perkembangan selanjutnya, bukti kejahatan dapat disita seperti halnya instrumen atau alat kejahatan. Dengan perkembangan ini, pengakuan bahwa dokumen dan informasi lain yang mengaitkan perbuatan tersangka
dengan kejahatannya umumnya harus dilihat sebagai bukti kejahatan dan bukan instrumen kejahatan. Bukti kejahatan bisa berupa cetakan atau hard copy printout. Bukti kalau ada ditemukan berada dalam tangan si pelaku, merupakan bukti yang penting. Misalnya, pelaku mengaku ia buta komputer, tidak tahu isi dari database. Faktanya, ia mempunyai hard copy printout, merupakan bentahan terhadap ketidakmampuannya menggunakan informasi dalam database. Demikian hasil pembahasan kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih kelas.